sapi perah Indonesia bebas dari mastitis. Yang muda, yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim karya tulis ilmiah dari SMA Brawijaya Semarang Malang yang beranggotakan saya, Judith Safa Anindya sebagai ketua dan dua rekan saya, Alia Fatimah Zahra dan Felicia Safa. kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Lightro Hybrid, inovasi antimikroba alami untuk mengobati penyakit mastitis dengan konsep 3D. Sustainable Development Goals 2045 merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 tujuan utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati, di mana salah satu dari 17 tujuan Sustainable Development Goals di bidang pangan adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Berikutnya, menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Ketidakjelasan waktu kapan berakhirnya pandemi berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Hal yang paling dikhawatirkan jika ini terus berlangsung salah satunya adalah krisis pangan. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Salah satu kebutuhan pangan nasional yang mengalami peningkatan di masa pandemi kali ini adalah kebutuhan terhadap sumber protein. Menurut Bapak Dr. Insinyur Nasrullah MSI, selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan bahwa protein menjadi sebuah hal yang mutlak untuk imunitas tubuh. Dibandingkan protein nabati, protein hewani memiliki sumber protein yang banyak. Unsur asam aminonya membuat protein hewani memiliki kelebihan dibandingkan dengan protein nabati. Berkaitan dengan kebutuhan protein hewani, maka dibutuhkan pula peningkatan pangan daging, susu, dan juga telur. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Ketut Dianpita menyampaikan, di masa pandemi virus COVID-19 saat ini, konsumsi susu menjadi penting untuk peningkatan imunitas tubuh, yang merupakan salah satu cara untuk meminimalisir potensi terinfeksinya virus tersebut. Kesadaran akan meminum susu setiap hari menunjukkan tren positif dan kini menjadi bagian dari komitmen masyarakat menjalankan gaya hidup sehat, terutama untuk mendukung sistem imunitas keluarga. Kebutuhan akan pasokan protein hewani atau susu sapi segar terus meningkat. Selaras dengan peningkatan kebutuhan susu nasional, maka perlu adanya peningkatan pula produksi susu nasional. Mastitis merupakan penyakit radang pada amin bagian dalam yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogen atau bakteri-bakteri penyebab mastitis, serta karena adanya peradangan pada kelenjar ambing. Pada umumnya, penyakit mastitis disebabkan oleh adanya bakteri-bakteri seperti Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus zooepidemicus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter aeruginosa, dan Pseudomonas aeruginosa, serta Mycoplasma sp, Candida sp, Geotrichum sp, dan Nicotia sp. Bakteri-bakteri tersebut akan menyebabkan kerusakan sel-sel alveoli pada ambing. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menyebabkan penurunan produksi susu, melainkan kualitas susu. Penurunan kualitas susu merupakan kelainan pada susu karena bakteri mastitis dapat merusak komponen bagian pada susu. Resistensi antibiotika telah menjadi masalah yang sering terjadi di dalam dunia kesehatan. Perkembangan resistensi antibiotika ini menjadi sorotan utama dalam penanganan penyakit infeksi. Salah satu bakteri penyakit infeksi adalah Staphylococcus aureus yang sangat patogenik. Bakteri ini sangat resisten terhadap lini pertama antibiotika
sehingga mendorong adanya penggunaan lini kedua dan lini ketiga antibiotika yang cukup mahal. Salah satu cara alternatif yang dapat digunakan untuk mengontrol resistensi bakteri adalah dengan menggunakan berbagai bahan alami. Adapun bahan alami yang dapat digunakan yaitu limbah ampas teh dan tembakau putung rokok. Limbah ampas teh mengandung metabolit sekunder yang beberapa di antaranya adalah saponin, alkaloid, dan polifenol. Sedangkan daun tembakau mengandung bahan yang bersifat antibakteri dan anti jamur. Bahan aktif tersebut antara lain golongan tenol berupa flavonoid, golongan alkaloid berupa nikotin, golongan saponin berupa steroid, dan juga minyak atsiri yang berupa terpenoid. Pengolahan limbah teh dan tembakau putung rokok Liprohydrin sebagai obat mastitis pada sapi perah Malang dapat memberikan multi manfaat. Di antaranya dapat mengurangi limbah organik, dan pengobatan mastitis menggunakan Liprohydrin dapat mengembalikan kesehatan sapi perah di Malang sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas susu sapi nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul Liprohydrin, inovasi antimikroba alami untuk mengobati penyakit mastitis dengan konsep 3D. Pemberian antimikroba alami Liprohydrin menggunakan konsep 3D, yaitu dikompres, dipijat, dan dioles. Penerapan pemberian antimikroba ini dimaksudkan agar penyembuhan penyakit mastitis lebih efektif dan efisien. Waktu pengamatan dilakukan sekitar bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2021. Adapun tahap pengamatan dilakukan di SMA Brawijaya School, di rumah Ibu Sri sebagai kolaborator, di rumah Bapak Agus sebagai kolaborator, dan di rumah Bapak Rashid sebagai kolaborator. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Liprohydrin yang pertama ada limbah ampas teh, yang kedua ada limbah ampas tembakau rokok, yang ketiga ada metanol 90%, yang keempat ada CMT liquid, yang kelima ada aquades. Alat yang digunakan untuk membuat Liprohydrin ini yang pertama ada mengaduk, yang kedua toples, yang ketiga pedal mastitis, yang keempat pH meter. Cara pembuatan Liprohydrin yang pertama dengan mencampurkan limbah dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, 100 gram campuran limbah dimasurasi dengan 250 ml metanol dan dibiarkan selama 5 hari dengan beberapa kali pengadukan. Yang ketiga, larutan dipartisi pada cair dengan alat corong pisah. Yang keempat, hasil penyaringan ditambah 50 ml aquades dan dibiarkan metanol menguap. Penerapan konsep antimikroba Liprohydrin dengan konsep 3D yang pertama dengan memberikan antimikroba setiap sore setelah melakukan pengerahan pada anak sapi. Yang kedua, melakukan 3D. Yang pertama adalah dikompres selama 60 detik pada anak sapi. Yang kedua, dipijat selama 60 detik pada anak sapi. Yang ketiga, dioles secara merata pada anak sapi. Pengamatan hasil CMT. Yang pertama, sampel susu dituangkan ke pedal mastitis. Yang kedua, cairan CMT dituangkan ke 4 pedal mastitis yang sudah berisi susu. Yang ketiga, diamati perubahan yang terjadi. Pengamatan kualitas susu. Yang pertama, kami mengamati warna, bau, dan kekentalan pada susu menggunakan indera. Yang kedua, untuk nilai pH, kami mengamati menggunakan pH meter. Perubahan yang diamati hasil CMT pada sampel susu sebelum dan sesudah diberikan antimikroba Liprohydrin dengan konsep 3D. Selain itu, kami juga mengamati bau, kekentalan, warna, dan nilai pH. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode uji sample test atau paired sample test dengan bantuan program software SPSS 25 atau Statistic Product and Service Solution. Untuk hasil pengamatan bisa diamati pada tabel berikut. Yang pertama, perbaikan nilai pH menuju standar normal. Yang kedua, bau khas susu tidak amis dan juga tidak berbau. Yang ketiga, skor CMT turun yang artinya sapi sembuh total dari mastitis. Yang keempat, perlakuan obat memberikan pengaruh yang positif. Yang kelima, perubahan warna dari abnormalitas. Dan yang keenam, kekentalan tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kejadian mastitis di Indonesia sangatlah tinggi. Mastitis subklinis berkisaran 97% hingga 98%. Mastitis klinis berkisaran 2% hingga 3%. Kasus terdeteksi.
Antibiotik yang diberikan akan membawa dampak residu pada susu, yang dimana akan memberikan dampak alergi dan resistensi. 35,52% susu pasteurisasi di Jakarta, Bogor, dan Bandung memiliki tingkat residu yang sangat tinggi. Light Pro Hybrid menggunakan bahan-bahan alami yang tidak akan memberikan dampak residu pada susu karena menggunakan konsep 3D, dipijat, dioles, dan dikompres. Memanfaatkan bahan limbah yang sudah tidak terpakai, contohnya limbah teh yang dihasilkan dari PT Sinar Sosro setiap tahunnya menghasilkan 470 ton limbah teh, dan limbah tembakau rokok berasal dari perokok aktif di Indonesia sekitar 80 juta jiwa atau 34,5% dari penduduk seluruh di Indonesia. Kesimpulan pada karya tulis ilmiah kami, antimikroba alami Light Pro Hybrid dengan konsep 3D efektif untuk mengobati penyakit mastitis. Antimikroba alami Light Pro Hybrid dengan konsep 3D untuk